Shalom saudaraku, Horas. Di minggu Eksaudi ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu Eksaudi ini saya bacakan terlebih dahulu dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, di minggu Eksaudi yang mengambil tema Tuhan mendengar seruan orang percaya, Eksaudi. Kisah yang saya sudah bacakan tadi adalah kisah yang sangat populer, bahkan dari sejak sekolah minggu. Dua orang buta ini sudah diperkenalkan. Apa yang terjadi jika berbicara dengan orang buta? Orang buta sesungguhnya pada zaman itu menanggung dua penderitaan sekaligus. Satu, secara fisik, orang buta ini sudah menderita karena mereka kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa dibantu orang lain. Mereka juga tidak bisa menikmati keindahan alam sekitar mereka. Mereka juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Bayangkan saudara, jangankan buta, kalau umur juga makin bertambah sehingga kita harus memakai kacamata pembesar misalnya seperti ini, juga sedikit kita kesulitan, apalagi buta. Itu satu, secara fisik. Yang kedua, secara sosial juga mereka terhukum. Karena pada zaman itu kelahiran orang buta dianggap sebagai kutukan, sebagai hukuman dari Tuhan karena dosa. Kita masih ingat pembicaraan murid Tuhan Yesus ketika mereka melewati orang buta. Murid itu bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga dia buta? Apakah orang tuanya?" Itu tertulis dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 2. Itu menggambarkan bahwa di benak murid pada saat itu setiap orang yang lahir buta itu adalah akibat kutukan, akibat dosa. Berat memang, dua penderitaan. Dan saat itu ada dua orang buta duduk di pinggir jalan. Dan mereka mendengar Yesus akan lewat dari tempat mereka. Dan benar saja, rombongan Yesus ini lewat. Dan orang buta ini mempunyai kesempatan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi sungguh ironi, saudaraku. Orang banyak yang mengikuti Yesus menghalangi mereka, menegur mereka, menyuruh mereka diam. Sangat ironi, karena sesungguhnya Yesus sang tabib sangat dibutuhkan oleh mereka yang sakit, oleh mereka yang menderita. Tapi dalam kasus ini justru mereka dihalangi. Semoga di zaman ini tidak ada lagi pengikut-pengikut Tuhan yang menghalangi orang kecil, orang sakit, orang menderita untuk datang kepada Yesus. Sebab kehadiran Yesus adalah untuk semua orang. Saudaraku yang berbahagia, di minggu Eksaudi ini
situasi, tekanan yang dialami oleh kedua orang buta ini tidak menghentikan mereka. Keterbatasan mereka tidak juga membuat mereka menyerah. Bahkan dikatakan tadi, mereka semakin keras. Saya akan bacakan kembali ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Situasi, keadaan buruk tidak membuat mereka berhenti, tidak membuat mereka putus asa, mereka tidak cengeng, tapi mereka melewati keadaan dan situasi yang dihadapi. Mereka tetap bereksaudi, mereka tetap berseru-seru mengatasi persoalan mereka. Dan hasilnya, Tuhan Yesus pun berhenti dan bertanya, "Apa yang kamu minta ku berbuat bagimu?" Mereka minta, "Tuhan, mata kami melihat." Dan seketika itu tergeraklah belas kasihan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, seruan mereka telah menggerakkan belas kasih dari Tuhan Yesus. Dan belas kasih itulah yang menyembuhkan mereka sehingga bisa melihat keindahan dunia, sehingga mereka bisa mandiri. Dan belas kasih Tuhan Yesus itulah yang memulihkan mereka secara sosial. Seruan eksaudi itulah yang menggerakkan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saudaraku, di minggu eksaudi ini, penderitaan kita, masalah-masalah kita yang besar mungkin tidak menarik perhatian Tuhan, tapi seruan kita, jeritan kita, doa-doa kita, juta, itulah yang menggerakkan belas kasih Tuhan. Mari berseru dengan yakin dan dengan iman, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menyembuhkan apa saat ini yang kita butuhkan. Saudaraku, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua dalam keadaan tekanan, kita semua dalam keadaan cemas, khawatir. Tapi minggu ini mengajak kita untuk tidak mengeluh, untuk tidak bersungut-sungut, tapi berseru-seru, bereksaudi, "Tuhan Yesus, Rajaku, selamatkan kami, selamatkan dunia, selamatkan bangsa ini." Maka Dia akan menyembuhkan dunia, akan memulihkan keadaan. Saudaraku, Tuhan Yesus sedang melewati kota kita, sedang hadir di kampung kita, di rumah kita, di tempat kita berada. Berserulah, Dia mendengar. Jangan biarkan Dia lewat tanpa kita panggil. Dia datang saat ini, melewati kotamu, melewati kampungmu, melewati rumahmu, melewati tempat kediamanmu. Berserulah. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan penderitaan. Tuhan Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh beban, tapi Tuhan Yesus akan tergerak belas kasih-Nya ketika kita berseru, memanggil-manggil, jauh-jauh. Eksaudi, jangan berhenti berseru. Situasi yang tidak memungkinkan membuat kita kadang-kadang diam. Keadaan yang tidak memungkinkan sehingga membuat kita menganggap Tuhan tidak mendengar.
banyak hal yang menyuruh kita berdiam diri. Tapi Minggu Eksaudi mengajak kita dan memberikan kepastian. Seruan akan memulihkan, seruan akan menyembuhkan. Berserulah, Tuhanmu sedang ada di kediamanmu, sedang melewati kotamu. Ingat, seruan kita adalah jalan untuk penyembuhan, adalah jalan untuk pemulihan. Tak usah berseru yang lain, tak usah serukan apa-apa, katakan saja, Tuhan Yesus, kasihani kami. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kasihani dunia ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Eksaudi, berserulah. Amin.